Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Kurnia, pendamping di Kecamatan Solok. Kali ini kita akan ngobrol mengenai desa inklusif bersama Kepala Desa Wangunsari. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bung Den. Selamat siang. Boleh memperkenalkan diri dulu, Pak? Boleh. Siap. Perkenalkan, nama lengkap Joni, Kepala Desa Wangunsari, Kecamatan Solok. Yang alhamdulillah saya pada 2019 yang lalu dilantik sama Bupati Kabupaten Sukabumi sampai akhir masa jabatan tahun 2025 Desember. 2025 ya, Pak ya? 2025 Berarti Desember. sisa jabatan tinggal kurang lebih 2 tahun lagi ya, Pak ya? 2 tahunan lagi. Masih konsisten untuk mengabdi kepada masyarakat. Masih konsisten, kita masih untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu apa yang memang diharapkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Wangunsari. Iya. Pak Jaro, kali ini sedang ramai-ramainya pembahasan mengenai desa inklusif. Desa inklusif ya. Desa inklusif. Namun sebelum nanti kita membahas mekanisme ataupun kemudian persiapan desa Wangunsari menuju desa inklusif, sebenarnya apa sih Pak desa inklusif itu, Pak? Yang saya tahu itu desa inklusif itu adalah desa yang memang condong dari masyarakat itu ada banyak yang komponen ataupun kelompok marginal ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang memang harus didampingi lah oleh pemerintahan desa kan gitu. Terus ada banyak juga yang memang kelompok-kelompok seperti disabel itu disabilitas. Disabilitas, dan memang itu dari pemberdayaan pemerintahan desa Wangunsari harus merapat atau harus mendampingi kelompok-kelompok yang seperti itu kan. Kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok disabilitas ya Pak ya. Jadi lebih kepada mengarahkan bagaimana kelompok-kelompok tersebut berperan aktif dalam setiap proses pembangunan di desa. Nah, kemudian Desa Wangunsari nih Pak, Desa Wangunsari. Apakah memang sudah melaksanakan itu, lalu kemudian bisa disebut sebagai desa inklusif atau memang belum sih Pak? Kalau menurut saya sih selama 3 tahun yang lalu ini kita sudah melaksanakan banyak kegiatan ya, dari infrastruktur dan juga pemberdayaan, dan situ juga meliputi daripada kelompok-kelompok masyarakat tersebut, dari kelompok-kelompok yang memang termarginal ataupun yang memang kurang mampu. Di situ ada perwakilan kelompok perempuan. Ya. Sudah banyak memang kegiatan yang sudah dilaksanakan dari tahun yang lalu, dari tahun saya menjabat dan sampai sekarang ada banyak kegiatan yang terutama itu dalam kegotong royongan. Dari infrastruktur kita meliputi banyak juga dari lembaga-lembaga desa seperti LPM, Karang Taruna, dan juga bahkan ada BUMDes juga kita ikut sertakan. Dan terutama khusus ini adalah kita memberdayakan atau mengedepankan daripada kelompok-kelompok masyarakat yang memang kurang mampu. Jadi sehingga keuangan desa itu mereka bisa dinikmati juga lah dengan adanya kegotong royongan dan bisa merasakan apalah arti daripada pembangunan ataupun apa arti daripada anggaran daripada desa itu sendiri dalam infrastruktur yang mereka rasakan selama ini. Jadi memang selama 3 tahun memang kelompok-kelompok tersebut sudah terlibat ya Pak ya? Sudah terlibat untuk Desa Wangunsari, sudah terlibat. Di antaranya Pak lebih dominan dalam kegiatan apa sih Pak? Dominan kegiatan banyak sekali dari infrastruktur, misalkan kita kerja dalam kegotong royongan untuk bisa membuat jembatan ya, ataupun dalam infrastruktur jalan, pengaspalan. Jadi kita selain daripada kelompok-kelompok lembaga desa yang ada, kita melibatkan pula yaitu untuk masyarakat-masyarakat yang memang notabene yang tadi yang kelompok perempuan dan kelompok yang tidak mampu, sehingga kelompok marginal tersebut, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah desa saya sendiri itu bisa mengikuti dan juga bisa kompak bersama-sama untuk bisa mengembangkan ataupun bisa membantu jalannya roda pemerintahan desa, terutama di bidang infrastruktur dan juga di bidang pemberdayaannya. Jadi memang tanda-tanda itu sudah mulai muncul ya Pak ya? Sudah. Dari beberapa tahun ke belakang, terutama dari mulai Pak
kepala Pak Kades Betul, menjabat betul. gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalkan Desa Wangunsari ini Pak menjadi desa inklusif, apa sih pandangan Bapak misalkan nanti ke depan? Desa inklusif pandangan saya ke depan itu sehingga daripada kelompok-kelompok marginal tersebut ini bisa diangkat, ya bisa diangkat, bisa statusnya mungkin bisa berubah ya Kang Den ya, dari kelompok-kelompok mungkin yang semasa ini mereka itu menerima bantuan ataupun apa dari pihak pemerintah pusat, kabupaten ataupun desa, sehingga nanti ke depan mereka sudah merasakan beginilah gitu, merasakan kerjasama ataupun dalam pemberdayaan mereka, sehingga harapan kita dari pemerintah desa itu untuk ke depan tidak lagi ada yang namanya itu kelompok-kelompok marginal itu kan gitu. Jadi sehingga status desa pun kita ke depan itu cita-citanya menginginkan jadi status desa mandiri ya. Sekarang kan lagi sedang menuju maju ya Pak ya. Maju ya gitu. Insyaallah. Mudah-mudahan berkat semuanya masyarakat Desa Wangunsari pada khususnya ya untuk kelompok-kelompok yang marginal tersebut ini kita bisa diperdayakan dalam hal apapun. Amin. Jadi kegiatan itu tidak hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu ya Pak, tapi bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat, diantaranya kelompok-kelompok tadi yang Bapak sebutkan. Nah, kemudian itu menjadi harapan Bapak ya Pak ya, Desa Wangunsari menjadi desa inklusif. Lalu kemudian bagaimana persiapan Bapak sebagai Kepala Desa Wangunsari untuk mempersiapkan Desa Wangunsari menuju desa inklusif? Ya, persiapan kita sesuai dengan perencanaan dari Musrenbang dulu ya, dari Musrenbangdes. Karena apa? Karena memang kita selain daripada memperdayakan di bidang infrastruktur, kita pun akan melebihkan memperdayakan kepada pemberdayaan untuk kelompok-kelompok marginal tersebut. Paling tidak kita bisa melihat langsung kepada lokasi ataupun kepada kedusunan yang memang di sana ada kelompok-kelompok tersebut, sehingga kita bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kita perlahan-lahan ini Bung Den ya, mudah-mudahan saja untuk rencana tahun 2024 nanti ke depan kita bisa memaksimalkan apa yang memang diharapkan oleh kelompok-kelompok tersebut dan kita angkat dan kita bisa mengiringi apa yang memang diharapkan oleh daripada kelompok-kelompok tersebut. Iya. Jadi memang persiapannya baru sebatas gagasan ya. Belum ke tahap-tahap yang memang rinciannya kemana-kemananya, karena ini memang kita kan belum perencanaan kemusrenbang Bangdes itu belum kita siap karena belum kita adakan, belum kita musyawarahkan, sehingga apa yang kita rencanakan gagasan dari sekarang ini untuk ke depan kita prioritaskan untuk yang tadi kelompok miskin yang seharusnya itu mereka itu justru harus berdaya saing, harus berdaya saing dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi kita jangan mengutamakan kelompok-kelompok yang ada dari tokoh masyarakat yang mampu, justru kita harus melirik penuh, harus menyambut baik mereka. Ini mereka itu arahnya kemana? Tinggal kita pemerintah desa mengarahkan ini loh bisa yang dikerjakan oleh kelompok-kelompok yang termarginal tersebut, memberikan wadah seperti itu. Ya. Nah, kemudian Pak Kades tentunya tidak mudah ya Pak ya untuk bisa merangkul kemudian bisa memfasilitasi mereka dengan berbagai situasi dan kondisi di Desa Wangunsari. Nah, ada nggak pola misalkan dari Pak Kades sendiri untuk bisa merangkul kelompok-kelompok tersebut, terutama kelompok-kelompok disabilitas dan kelompok-kelompok marginal? Kalau ibu-ibu tadi sudah disampaikan memang sudah berperan aktif lah ya Pak ya. Kita untuk langkah pertama ini kita tetap berkoordinasi dengan ketua wilayahan, ketua RT yang ada di Desa Wangunsari pada khususnya ya mungkin ya, dan juga kepala dusun dan juga pada tokoh masyarakat dan juga tokoh ulama, sehingga persiapan itu kan kita harus mempersiapkan yang awal dulu itu adalah mereka itu berapa orang ataupun kelompok mana yang memang harusnya diarahkan kemana, gitu kan. Jadi kita bisa memahami langsung, bisa mempersiapkan dari sekarang apa yang memang akan mereka laksanakan ataupun apa yang mereka bisa lakukan, sehingga bisa menjadi status mereka itu jangan sampai terus-menerus jadi kelompok termarginal ataupun masyarakat yang miskin di bawah. Nah itulah salah satu jalan untuk pemerintah desa ke depan,
sehingga dari berbagai stakeholder yang ada dari pemerintahan yang atas pun kita memberikan terbuka. Jadi di bidang apa yang memang harusnya untuk yang memang untuk termarginal kelompok miskin yang ada di Desa Wangun Sari bisa terangkat. Ya. Jadi mudah-mudahan kelompok-kelompok tadi yang disebutkan, kemudian gagasan Desa Wangun Sari menuju desa inklusif bisa terlaksana sehingga pemerataan peran itu bisa dirasakan oleh semua kalangan. Betul. Terima kasih Pak Kades atas waktunya. Mudah-mudahan gagasan besar ini bisa terlaksana dan mudah-mudahan diberi kelancaran. Pak Semangat terus kesehatan harus semangat terus ya Pak ya. Maksimal semangat terus. Harus semangat terus. Terima kasih Pak Kades atas waktunya. Sama-sama, kita akan kembali sama-sama lagi dengan diskusi-diskusi yang lain di lain waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.